Jumpa kembali dengan Bia Online. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Dengan temanya apa ya Kak ya? Berjaga-jaga di dalam ketaatan. Nah adik-adik, sebelum kita memulai Bia Online pada hari ini, adik-adik semuanya yang di rumah bangkit berdiri semuanya. Yuk, kita siap memuji Tuhan ya. Nah, kita mau puji Tuhan dengan semangat, dengan pujian yang pertama. Judulnya apa Kak Lili? Seperti donat. Nah adik-adik yuk ya, yang di rumah semuanya ikut memuji Tuhan. Yuk kita siapkan. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada ruang kosong di dalam hatiku. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Selalu bernyanyi, selalu bersuka, hilanglah susahnya. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, mendidih, mendidih di hatiku. Kita ulangi sekali lagi ya. Semangat yuk. Ya. Hidup tanpa Yesus. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di dalam hatiku. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Selalu bernyanyi, selalu bersuka, hilanglah susahnya. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, mendidih, mendidih di hatiku. Oke, semuanya udah semangat. Kita mau tepuk semangat dulu Kak Lili ya. Oke. Ayo Dedi semuanya yang di rumah ya, tepuk semangat. Ha, ha, jos. Oke, semuanya udah jos semua. Nah adik-adik, lagu yang kedua ini kita mau belajar lagu baru ya. Karena tema kita adalah berjaga-jaga, maka kita mau belajar lagu baru dengan judulnya Jagalah Hatimu Terhadap Dosa. Kita belajar bersama-sama ya. Musik. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Kita ulang sekali lagi ya. Bersama-sama. Jagalah hatimu. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu
semuanya? Pasti ya udah semangat semuanya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman pada Minggu Advent yang pertama ini, kita juga mau mohon berkat Tuhan kepada semuanya adik-adik. Kita siapkan hati kita untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam doa pembukaan. Kita mau angkat satu pujian, kita mau undang Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kita. Kita mau angkat pujian, Roh Kudus tinggallah dalam. Roh Kudus yang tinggal dalamku, ajarku segala sesuatu, pimpin aku ya Roh Kudus ke dalam seluruh kebenaran. Sekali lagi, Roh Kudus yang tinggal dalamku, ajarku segala sesuatu, pimpin aku ya Roh Kudus ke dalam seluruh kebenaran. Pimpin aku ya Roh Kudus ke dalam seluruh kebenaran. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami boleh memasuki masa Advent di tahun 2020 ini. Ya Bapa, dengan segala keterbatasan yang kami miliki saat ini, kami mau tetap memuji dan memuliakan Engkau Bapa, khususnya pada masa Advent di tahun ini. Kami mohon kepadamu ya Bapa, bukalah hati kami, telinga kami, dan mulut kami untuk mendengarkan dan mewartakan sabda-Mu. Khususnya Bapa, pada masa Advent ini, tolonglah kami untuk mempersiapkan hati kami dengan sebaik-baiknya dalam menantikan kelahiran Juru Selamat kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon kepadamu ya Bapa, sertailah kami sepanjang sekolah minggu pada hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang menuntun dan membimbing kami, agar kami dapat sungguh-sungguh Bapa mengenal Engkau lebih dekat dan jauh lebih dekat. Kami persembahkan seluruh hidup kami sepenuhnya hanya kepadamu, sebab Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik semuanya, siapkan kitab sucinya. Kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama dengan Kak siapa Kak? Cikra. Kak Cikra. Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Cikra. Hari ini Kak Cikra mau bawain firman. Sudah siap? Kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini? Oke, adik-adik sekarang kita siapkan Alkitab kita. Adik-adik ada disiapin kan Alkitabnya? Mari kita buka sama-sama yuk adik-adik. Hari ini Injilnya diambil dari Markus bab 13. Kita buka sama-sama yuk. Kakak juga buka. Mana ya Injil Markus? Markus itu warnanya merah kalau punyanya kakak. Singkatannya MRK. Sudah ketemu adik-adik?
Oke, kalau sudah ketemu, sekarang kita buka Markus bab 13. Angka yang besar, angka 13. Sudah ketemu adik-adik? Oke. Kakak juga sudah ketemu nih. Nah, Injilnya Markus bab 13 ayat 33 sampai 37. Sudah ketemu? Apa periskopnya? Oke, betul sekali. Nasihat supaya berjaga-jaga. Mari adik-adik, sama kakak kita baca bersama-sama yuk Injil hari ini. Kita mulai ya. Markus bab 13 ayat 33 sampai 37. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, sekarang kalian tahu nggak apa yang ada di depan kakak ini? Kakak punya apa ya ini ya? Ada yang tahu adik-adik? Kakak punya lingkaran Advent. Apa ya lingkaran Advent itu? Ada yang tahu artinya Advent? Ya, benar sekali. Adik-adik sudah pintar ya. Nah, Advent itu artinya menantikan kedatangan. Siapa yang dinantikan ya kedatangannya? Ada yang tahu ya? Ayo, siapa yang di sini juga menantikan? Kakak juga menantikan di sini. Menantikan apa ya? Betul sekali, kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Kapan itu? Kita juga tidak tahu. Maka dari itu, kita harus berjaga-jaga dan siap sedia. Di saat kapan waktunya nanti Tuhan Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya. Selain itu juga, kita juga mau menantikan apa? Sekarang bulan apa ayo? Ayo, ada yang tahu? Sekarang bulan November akhir. Bulan depan sudah bulan Desember. Kalau bulan Desember berarti bulan apa ya? Ada yang tahu kita nunggu siapa kalau bulan Desember? Kita menantikan kelahiran, menyambut Tuhan Yesus. Dalam perayaan apa adik-adik? Dalam perayaan Natal. Dari situ kalau sudah Natal, wah, siapa yang di sini ya kalau Natalan senang sekali? Kakak juga senang. Karena dapat apa? Dapat baju baru loh. Nah, dapat sepatu baru. Pasti nanti dibeliin sama mama papa. Karena kita bersuka cita untuk menyambut kehadiran Tuhan Yesus di dalam Natal. Betul sekali. Sekarang kakak mau bercerita nih.
Kakak sekarang punya teman adik-adik. Kakak punya teman. Siapa ya ini temannya namanya ya? Ada yang tahu temannya? Temannya Kak Cigra siapa ini? Kakak kenalin dulu ya. Ini kakak punya Vino. Selamat pagi adik-adik. Wih, sudah disapa sama Vino. Selamat pagi Vino. Selamat pagi Kak. Selamat pagi teman-teman. Aku di sini mau apa ya? Aku mau nemenin Kak Cigra. Aku mau mainan. Nah, Vino datang untuk nemeni kakak. Di sini kakak ditemani Vino untuk mainan. Wah, kita mainan apa ya? Padahal kita mau berfirman ya. Kita tadi sudah baca Injil. Injilnya dari apa? Vino tadi dengar enggak? Aku tadi juga dengar loh Kak. Oke, dari apa Vino? Dari Markus. Betul teman-teman? Ya betul Vino. Kamu pintar. Kamu mendengarkan kakak ya? Iya dong, aku kan selalu ikut sekolah minggu. Walaupun hanya di rumah, aku juga ikut sekolah minggu online loh Kak. Oke Vino, terima kasih. Kamu emang anak Tuhan. Oke, Markus bab berapa Vino ya? Markus 13 ayat 33 sampai 37. Waduh, Vino hebat ya teman-teman. Ternyata Vino juga menyimak ya. Seperti teman-teman yang ada di rumah juga. Iya dong. Aku juga sama mamaku loh ini. Aku didampingin mama. Walaupun aku biar online, mamaku juga sayang sekali sama aku. Setiap biar mama mendampingin aku. Mama. Iya Vino. Kenapa Vino? Itulah teman-temanku. Oh, selamat pagi teman-temannya Vino. Selamat pagi Kak Cigra. Selamat pagi Mama Vino. Iya, ini Vino minta teman. Setiap biak selalu mamanya dampingin supaya Vino lebih mengenal Tuhan Yesus seperti yang ada di biak itu Kak. Oh, terima kasih Mama Vino. Teman-teman, sekarang kakak ada dua loh temannya. Ada Vino sama Mama Vino. Nah, Mama Vino ini mau bercerita teman-teman. Kemarin tentang Vino ternyata. Mama mau cerita apa? Loh Vino, apa? Boleh Mama cerita? Boleh kan? Boleh sih. Tapi aku nanti malu. Pasti Mama nanti bilang aku yang jelek-jelek. Ya tidaklah Vino. Mama mana mungkin menjelekkan anak Mama sendiri. Mama selalu memberikan nasihat kepada Vino. Ya deh, aku dengerin Kak. Nah, sekarang kita mau mendengarkan mamanya Vino bercerita. Apa yang diceritakan sama mamanya Vino? Bisa dimulai Mama Vino. Terima kasih Kak. Suatu hari Vino mendapat telepon dari kakaknya, sepupunya, papanya jauh di sana. Ada di luar negeri. Itu pasti Om. Iya Vino, sebentar. Mama mau cerita ya. Suatu hari Vino mendapat telepon dari Om Tony. Om Tony adalah Om Vino yang ada di luar negeri. Om Tony sangat sayang sekali sama Vino. Setiap kali datang ke Indonesia menemuin Vino, pasti membawakan hadiah yang sangat banyak sekali untuk Vino. Sampai-sampai Vino lupa sama mainannya yang lama. Namun beberapa waktu lalu setelah Om Tony telepon dan memberitahu kalau akan datang, Vino senang sekali dengan kedatangan Om Tony. Namun Om Tony berpesan mungkin minggu depan, tapi waktunya masih belum pasti. Hari apa, jam berapa, belum pasti. Maka dari itu saya bilang sama Vino,
kamu siapin tempat tidurmu, siapin kamarmu, siapin semua kesukaan Om Tony. Karena Om Tony datang minggu depan. Dan Vino pun menjawab, iya Mama, dengan senang hati aku akan membersihkan tempat tidurku dan akan merapikan rak bukuku juga. Serta aku akan menyiapkan semua kesukaannya Om Tony. Nah, itu jawabannya. Sama seperti yang waktu itu Om Tony telepon juga ke Vino. Jawabannya sama, teman-teman. Namun, Mama, sebentar Vino, Mama mau cerita dulu. Iya. Kemudian ternyata sudah ditunggu sampai minggu depan. Ternyata Om Tony belum kasih kabar lagi karena masih menunggu kapan akan datang ke Indonesia, kapan akan datang ke rumah Vino. Sampai akhirnya Vino pun kecewa. Mama, jangan bilang. Loh, katanya tadi boleh Vino. Tapi sudah, enggak apa-apa. Biar kita belajar Vino dari kesalahan kita. Ya Mama. Kemudian setelah itu Vino karena saking jengkelnya, sangat marahnya Vino, sampai tempat tidurnya, kamarnya pun berantakan. Siapa di sini teman-temannya Vino yang kalau lagi ngambek kamarnya berantakan? Jangan ya, kita nggak boleh berantakin kamar. Karena kita harus selalu menjaga kebersihan. Kamar kita semakin bersih, maka tempat kita juga akan merasa lebih nyaman. Mama, sebentar Vino. Kemudian Vino akhirnya kamarnya kan berantakan. Vino pergi diajak main sama teman-temannya untuk main sepak bola. Akhirnya teman-teman, apa yang terjadi? Vinonya mau enggak ya? Ada yang tahu di sini? Ya, betul sekali. Vinonya mau berangkat main-main sepak bola di lapangan. Dan terus gak pulang-pulang. Padahal sudah dikasih tahu, jangan main lama-lama. Sebentar saja. Mama, sudah aku malu. Sebentar Vino. Akhirnya seperti yang dikatakan sama omnya, karena waktunya tidak tahu. Dan beberapa menit kemudian omnya datang. Omnya datang ke rumah kita dan mencari Vino, membawakan oleh-oleh hadiah yang banyak sekali untuk Vino dan langsung masuk ke kamarnya Vino. Betapa terkejutnya itu Om Tony. Aduh, Vino, kenapa kamarnya kok berantakan ya? Karena Om Tony pekerjaannya begitu banyak, jadi mampir ke rumah kami cuma sebentar saja. Setelah itu hadiah ditaruh dan Om Tony tidak lama kemudian kembali lagi untuk melakukan tugasnya, bekerja lagi. Dan belum balik-balik. Betapa kecewanya Vino saat itu. Kalian bisa membayangkan adik-adik gimana? Padahal Vino kan sudah mempersiapkan. Aku loh minta maaf kan waktu itu. Iya, Mama maafin kok. Tapi kamu kecewa enggak? Iya kecewa lah Gimana enggak kecewa? Aku sudah mempersiapkan, tapi Om Tony gak datang-datang. Buru-buru aku sudah main-main, kamarku berantakan. Kenapa Om Tony datang? Nah, dari situ kan kita harus belajar Vino, supaya kita selalu rajin, supaya kita selalu berjaga-jaga. Iya ya maaf ya Nah adik-adik, Injil hari ini tadi Kak Cigra bercerita tentang apa ya? Kita harus berjaga-jaga.
sama halnya seperti saat ini. Saat kejadian ini juga kita mulai dari sekarang harus selalu berjaga-jaga dan siap sedia. Karena waktu Tuhan kita tidak tahu. Apa yang bisa kita lakukan ya teman-teman? Ada yang tahu nggak? Aku tahu Kak. Maaf, salah. Ternyata mamanya Vino, Kak Jigra tahu maksudnya. Kita harus berjaga-jaga untuk selalu berbuat kebaikan. Betul sekali Kak. Oke, cukup sekian dulu Kak ya ceritaku. Aku sudah bercerita untuk adik-adik nih. Iya, aku juga mau pamit dulu ya teman-teman. Aku sama mama mau balik dulu. Aku mau lihat via online lagi ya teman-teman. Kita tunggu lagi ya Kak Cigra mau menyampaikan apa. Baik Vino, terima kasih Vino. Terima kasih Mama Vino. Sampai jumpa. Nah adik-adik, Kak Cigra ini tadi sudah menceritakan tentang siapa ya? Tentang Vino sama mamanya Vino. Mamanya Vino bercerita banyak. Dari sini kita diajak sama Tuhan Yesus untuk selalu berjaga-jaga dan siap sedia. Karena waktu Tuhan kita tidak tahu. Tadi kita bisa memetik apa yang tadi dikatakan oleh mamanya Vino. Kita harus apa adik-adik? Harus rajin membersihkan tempat tidur, membersihkan kamar kita, membersihkan buku-buku yang sudah dipakai untuk belajar. Kita selalu merapikan, jangan sampai habis mainan, habis belajar, dilempar-lempar. Jangan seperti itu ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu melakukan apa yang ada di dalam kitab suci. Maka dari itu, kakak di sini ada lingkaran Advent. Lingkaran Advent ini menandakan bahwa awal permulaan kita untuk menyambut kehadiran Tuhan Yesus, yaitu melalui kelahirannya yang diperingati tanggal berapa adik-adik? Betul sekali, tanggal 25. Nanti kita sambut untuk kelahiran Tuhan Yesus di hari Natal nanti. Kita akan menyalakan lilin Advent ini. Lilin Advent ada 4, menandakan kita akan melakukan 4 kali minggu Advent. Yang pertama, kedua, warnanya apa adik-adik lilinnya? Ada yang tahu? Betul sekali, warna ungu. Nah, dari warna ungu itu kita menandakan apa ya? Untuk kita selalu ingat untuk bertobat. Kita harus bertobat, kita harus minta ampun sama Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk selalu mengikuti apa yang ada di Injil. Terus lilin yang ketiga berwarna apa? Lilin ketiga berwarna pink, menandakan sukacita. Kita bersukacita untuk menyambut kehadiran Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan yang keempat, kita kembali lagi untuk menyalakan lilin yang ungu, supaya kita selalu ingat selalu apa yang dikatakan sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang kakak akan memberikan perutusan, yaitu 2D dan 2K. Ada yang tahu 2D dan 2K itu apa? 2D adalah kita harus selalu ingat untuk berdoa, berderma. Untuk 2K-nya kita harus selalu berkorban dan kita memberikan kesaksian kepada semua orang. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus melalui Injil hari ini. Sekian dari kakak untuk Injil hari ini. Sekarang kakak mau ajak adik-adik kembali membuka Injil, kitab suci lagi, yaitu untuk ayat hafalan. Adik-adik buka lagi yang tadi. Masih ingat Injilnya dari apa? Markus bab 13. Oke, kita siapin lagi. Kakak sudah siapin nih. Injil Markus bab 13. Bab 13
ayatnya yang ke-33. Sudah siap adik-adik? Ayat hafalannya Markus bab 13 ayat 33. Yuk kita baca bersama-sama perlahan-lahan ya. Markus bab 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Oke? Sudah hafal adik-adik? Kakak ulangin lagi ya. Ayo sama-sama kita ulangin biar kita ayat hafalannya biar hafal ya. Markus bab 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Oke, adik-adik bisa hafalin ya ayat tersebut dan selalu ingat ya apa yang ada di Injil hari ini. Sekian dari kakak Injil hari ini. Terima kasih adik-adik. Kita sebentar lagi mau lanjutin ke apa ya? Ada yang masih ingat? Habis pujian, terus Injil, terus apa lagi setelah itu? Iya, betul sekali. Kita mau aktivitas. Wah, sudah disiapin nih aktivitasnya. Adik-adik disiapin aktivitas kali ini, minggu ini sama Kak siapa ya? Ada yang tahu nggak ya? Kita panggil yuk, Kak Tita. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita bikin aktivitas. Adik-adik di rumah pasti udah penasaran dong kita mau bikin aktivitas apa. Karena kita sudah masuki minggu Advent, adik-adik pasti udah familiar nih, kita akan mau bikin lingkaran Advent. Nah, kali ini kita akan bikinnya dari barang bekas adik-adik. Kayak yang kakak coba bikin ini, kakak bikin dari kardus bekas. Jadi adik-adik bisa potong bagian bawahnya ini, dan juga bisa dikasih rumbai-rumbai dari kertas krep bisa, ataupun dari karton ini diwarnain seperti ini. Nah, untuk bahan-bahan yang perlu adik-adik siapkan yaitu gunting, kertas, kemudian spidol, juga lem pastinya ya. Jadi adik-adik boleh berkreasi, terserah mau dari apa. Dan kalaupun yang nggak punya karton di rumah, bisa menggunakan kertas buffalo kayak seperti yang kakak punya ini. Jadi kertas buffalo, nanti adik-adik gunting memanjang, jatuhnya seperti ini. Nih. Nah, kemudian tinggal digabungkan sehingga akan membentuk lingkaran. Oke. Nanti kakak-kakak akan memberikan link di bio Instagram untuk adik-adik bisa mendownloadnya berupa gambar-gambar lilin ini. Kalau sudah, adik-adik bisa gunting menyerupai pola ini, kemudian kita bisa tempelkan satu-satu di sini. Kakak kasih contoh ya. 1. Karena minggu Advent itu ada 4, kita bikin lilinnya 4. 3 yang ungu dan 1 yang warna pink. Ya adik-adik, jangan sampai keliru. Yang warna ungunya ada 3, kemudian yang warna pink ada 1. Tempelkan. Selain itu, adik-adik harus bikin niatan, jadi bentuk hati seperti ini. Nah, bentuk hati ini nanti akan adik-adik isi dengan niat adik-adik di tiap minggunya Advent. Jadi misal minggu pertama bulan Advent ini, adik-adik mau membaca kitab suci. Adik-adik tuliskan di hati ini, kemudian adik-adik tempel minggu pertama. Tempel di satu sini. Begitu juga minggu kedua, ketiga, dan keempat. Adik-adik harus bikin satu niatan yang adik-adik kepengen lakukan di minggu Advent ini. Udah jelas ya adik-adik? Nah, kalau nanti sudah selesai, adik-adik bisa upload hasil karya adik-adik di Instagram dan di tag @biakkr. Jangan lupa ya adik-adik, supaya kakak-kakak juga bisa
melihat hasil karya adik-adik. Gitu aja ya. Sekian aktivitas hari ini. Selamat mengerjakan. Nah adik-adik, pertemuan Advent kita di minggu yang pertama sudah selesai. Kita mau tutup dulu dengan doa ya, yang akan dipimpin oleh Kak Tita. Nah adik-adik, yuk kita sikap doa yang baik. Sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini, kita mau naikkan sebuah doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Terima kasih atas penyertaan-Mu atas penyertaan-Mu sepanjang sekolah minggu sepanjang sekolah minggu hari ini. Berkatilah kami ya Bapa, Berkatilah kami ya Bapa, supaya senantiasa berjaga-jaga berjaga-jaga untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. kelahiran Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik jangan lupa ya, kumpulkan aktivitasnya dan jangan lupa untuk tag di Instagram Biak KR, karena ada hadiah menanti buat adik-adik yang mengumpulkan aktivitas. Nah sekarang adik-adik jangan lupa untuk like, Subscribe. Dan tekan tombol loncengnya. sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.